Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada. Jumpa lagi bersama saya Yudhistira Ramdan Pangestu, staf Bawaslu Kabupaten Demak yang akan memandu jalannya posonan dalam rangka ngabuburit pengawasan di tahun 2025. Setahun yang lalu kita ketemu pada episode penanganan pelanggaran, membahas tentang bagaimana penanganan pelanggaran di pemilu khususnya waktu tahun 2024. Nah, kali ini kita bertemu lagi membahas tentang keterbukaan informasi publik. Sobat Bawaslu, di tahun 2008 muncul Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana setiap badan publik harus melakukan keterbukaan terhadap data dan informasi yang ada dalam instansi tersebut. Tidak lupa bahwa Kabupaten Demak di tahun 2019 membentuk suatu organ yang bernama PPID, yang dimana di situ bertugas untuk mengelola data dan informasi dari satu kantor ini untuk dibagikan ke seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada. Nah, di samping saya sudah ada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Sore, Bu Pipit. Selamat sore, Mas. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah masih. Puasa lancar? Insya Allah lancar dong. Alhamdulillah. Kan judulnya posonan nih, sesuai dengan judul acaranya. Ya ini memang kita laksanakan di bulan puasa ya tadinya. Oke, biar sesuai juga, cocok juga, jadi ya puasanya tetap harus lancar. Meskipun sering dinas luar untuk puasa. Iya dong, harus semangat. Baik sahabat Bawaslu, ini kita langsung masuk saja ke tema pembahasan kita tentang keterbukaan informasi publik. Sampai saya Bu Pipit ini, Bu Kusfitria, Bu Kusfitria atau Bu Pipit? Bu Pipit sekali ya, sekarang sudah mulai dikenal nih Bu Pipit gitu ya, daripada kalau pakai nama panjang nanti agak kesulitan belibet lidahnya. Oke, siap. Bu Pipit ini, sahabat Bawaslu, beliau mengampu penanganan pelanggaran dan data informasi yang mana kemarin waktu pemilu dan pemilihan itu sangat-sangat sibuk dengan berbagai temuan dan laporan. Nah, saat ini kita sudah beranjak dari pemilu dan pemilihan, kita akan lebih fokus ke keterbukaan informasi publik ya Bu ya, lebih ke datimnya itu selain ya. Insya Allah. Baik. Nah ini Bu, sahabat Bawaslu ini perlu diberi pengetahuan terkait apa sih Bu data dan informasi itu, atau lebih dikenal sebagai PPID itu apa sih? Oke. Bawaslu itu? Iya, saya jawab ya Mas Papang. Mas Papang atau Mas Yudhistira? Mas Papang aja, sama dengan saya ya. Nanti biar kita lebih akrab juga, biar tidak terkesan kaku ya, karena di masyarakat itu kan kesannya kalau berbicara tentang Bawaslu itu kan wah kaku nih gitu, sesuatu yang menakutkan dan sebagainya kayak gitu. Nah, kita coba nih karena kita bermain di wilayah datin, data dan informasi yang notabene mestinya memang harus sering bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kita juga harus memberikan sajian yang mana kita tuh mestinya lebih memasyarakat gitu, lebih akrab gitu ya. Oke, kenapa jadi berpanjang kali lebar ya, itu tadi tentang PPID ya, sahabat Bawaslu. PPID itu kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagai salah satu subkerja baru yang ditugaskan untuk mengelola dan menyampaikan dokumen yang dimiliki oleh badan publik. Seperti diketahui bahwa Bawaslu itu kan badan publik juga yang memang harus secara transparan menyampaikan informasi terhadap masyarakat. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang tadi disampaikan oleh Mas Papang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Gitu Mas Papang. Baik. Begitu teman-teman. Jadi di Bawaslu ini seluruh sahabat Bawaslu bisa meminta data dan informasi untuk apapun, untuk keperluan apapun, tetapi harus melalui proses yang disesuaikan dengan cara kami, seperti harus melampirkan KTP dan mengisi biodata seperti itu.
Lalu Ibu, eh, mengapa sih dalam badan publik itu harus ada PPID ini? Iya, karena tadi masih sesuai dengan acuan kita kan selalu pada regulasi kita kan ada undang-undang dan sebagainya ya Mas. Tadi kalau terkait dengan PPID kan undang-undang kita itu ada di Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Perbawaslu 10 tahun 2019 terkait dengan PPID. Jadi setiap badan publik itu harus perlu menata, mengelola dan mendokumentasikan segala hal yang berhubungan dengan kerja-kerja yang ada di Bawaslu ini. Tuh, jadi kemarin kita selama 2024 itu kan sudah melakukan tahapan-tahapan baik pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024 dan itu yang mestinya itu kita kelola, kita dokumentasikan dan sebagainya untuk kemudian kita sajikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi tadi dari kerja-kerja kita. Kemudian berikutnya saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Papang bahwa masyarakat yang ingin dan membutuhkan data-data yang lebih detail dan itu yang mestinya tidak bukan merupakan informasi yang dikecualikan itu lebih bagus dan memang diharapkan masyarakat itu bisa menyampaikan permohonan kepada kita, kepada PPID Bawaslu Kabupaten Demak tadi dengan cara salah satunya adalah menyampaikan permohonan dengan menyertakan identitas diri dan itu sementara ini memang masih minim ya Mas untuk di Kabupaten Demak hanya nanti entah ini akan dikulik lebih jauh atau tidak tetapi paling tidak sementara ini saya boleh menyampaikan informasi bahwa sudah ada beberapa segmentasi masyarakat yang meminta informasi kepada kita, namun baru terbatas pada peneliti, kemudian pada mahasiswa, ada juga masyarakat, tetapi masih menurut saya itu masih kurang ya. Padahal masyarakat tentunya sangat butuh informasi supaya tidak meraba-raba nih. Sebenarnya kerja-kerja Bawaslu apa nih kayak gitu. Nah, sementara kita kan juga tidak bisa begitu saja menyajikan informasi karena kan saking banyaknya data dan informasi yang kita kelola tadi ya. Tidak serta-merta kemudian harus kita sampaikan seluruhnya kepada masyarakat. Nah, ini mungkin ada masyarakat yang butuh informasi tersebut, butuh data tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, itu yang nanti akan masuk. Ada beberapa juga. Terakhir itu saya ingat ada yang masuk ke kita bahkan dari kalau tidak salah dari BIN ya Badan Intelijen Negara pun nih untuk kawan-kawan yang ada di luar masyarakat bahwa sekelas Badan Intelijen Negara pun meminta informasi kepada kita dulu terkait dengan rekapitulasi pada saat penghitungan suara itu meminta informasi kepada Bawaslu Kabupaten Demak pun itu dengan menyertakan surat permohonan secara resmi. Nah, itu juga semoga nanti bisa para peneliti, kemudian para mahasiswa yang ingin meminta informasi, meminta data dari Bawaslu Kabupaten Demak, silahkan diikuti jejaknya. Terima kasih Mas Bapak. Menarik ini Bu. Tadi Ibu menyampaikan terkait informasi dikecualikan. Nah, informasi dikecualikan ini apa sih Bu? Bisa dijelaskan ke sahabat Bawaslu? Oke, iya, kembali ke informasi dikecualikan ya. Tadi selain dari informasi-informasi yang memang layak dan memang harus disajikan kepada masyarakat, kita memang ada informasi yang dikecualikan. Itu salah satunya adalah informasi berupa misalnya ya identitas kita yang rahasia, kemudian tidak boleh secara terbuka disampaikan kepada masyarakat dan itu ada undang-undang ya perlindungan terhadap data diri terutama itu dan kemudian ada beberapa hal lagi yang memang meskipun kalau data dan informasi itu harus kita sampaikan tetapi tetap ada ya transparan itu kan bukan berarti harus semuanya serba terbuka. Kita transparan itu artinya tetap ada perlindungan terhadap data diri terutama. Itu Mas Papa. Nah, Sobat Bawaslu, nantinya sih kalau ada Sobat Bawaslu yang meminta data dan informasi ke kita,
jangan kecewa ataupun bagaimana ya kalau misal kita menyampaikan ini data atau informasinya dikecualikan. Jadi memang ada, nggak semua data kita sajikan, tetapi ada beberapa yang harus kita lindungi seperti data diri dan identitas seperti itu. Lalu Ibu, ini nih di PPID sepertinya ada pergantian personil. Ya. Bisa dijelaskan Ibu, di tahun 2024 sampai 2025 ini ada pergantian personil apa sih di PPID itu? Di Bawaslu Kabupaten Demak ya Mas, ini Ya. seingat saya. Tadi untuk di struktur PPID Kabupaten Demak itu di tahun 2024 itu kan kita belum punya pejabat PPID ya, pejabat PPID-nya. Nah itu dulu masih di Ampu, semuanya dihandle oleh Mas Papang nih, gitu ya. Saya kasih bocoran nih teman-teman di luar ya. Nah sekarang kita sudah punya nih pejabat PPID-nya, ada Bu Santi, Susanti Indahwati Sanang. Ini beliau selaku pejabat PPID. Jadi untuk perbedaannya hanya di situ ya. Jadi karena mestinya pejabat PPID itu paling tidak memang dihandle oleh tingkat minimal seperti eselon 4. Iya, tapi kemudian karena di tahun 2024 awal itu Bawaslu Kabupaten Demak selain Pak Kepala Sekretariat kan belum ada lagi, jadi sementara dihandle oleh Mas Papang gitu. Sementara itu dulu. Iya. Lalu ini Bu, di Perbawaslu nomor 10 2019 itu kita mengenal adanya pemutakhiran daftar informasi publik itu. Nah, sebetulnya daftar informasi publik itu apa dan berapa kali sih Bu untuk memutakhirkannya? Oke, itu daftar informasi publik atau biasanya kita sering menyebutnya DIP ya gitu ya. Saya awal memegang PPID di Bawaslu itu DIP itu saya hafalkan terus. Wah nanti takutnya keliru nih karena ada beberapa singkatan yang mirip-mirip ya. PPID, DIP, ternyata ini adalah daftar informasi publik. Ini sekumpulan informasi yang dijadikan satu sesuai dengan diklasifikasikan gitu Mas. Jadi untuk membantu masyarakat mengetahui apa saja informasi yang ada di badan, kalau kita ngomong tentang Bawaslu berarti apa saja informasi yang ada di Bawaslu kayak gitu. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang 14 2008 tadi kita ngomongnya itu terus ya Mas ya. Nanti lama-lama hafal nih Undang-Undang 14 2008 dan Perbawaslu 10 2019 tadi terkait dengan DIP daftar informasi publik ini mestinya idealnya itu dimutakhirkan isinya minimal 2 kali dalam setahun. Berarti mestinya kalau misalnya dalam 1 tahun itu mungkin dimutakhirkan secara terus-menerus, saya pikir malah lebih bagus ya. Betul. Lebih bagus gitu ya mestinya gitu. Nah ini nih yang kadang-kadang juga belum tentu di setiap lembaga publik ini bisa secara rutin memutakhirkan data tersebut. Salah satunya mungkin karena SDM yang kurang, karena mungkin ada kalau di kita kan karena untuk personel di Datin ini kan masih jadi satu dengan penanganan pelanggaran. Sementara di penanganan pelanggaran sendiri kita kan kemarin banyak menangani kasus mulai dari temuan, informasi awal yang kemudian jadi temuan, kemudian ada laporan dan sebagainya. Maka pasti butuh effort yang lebih nih untuk bisa memutakhirkan data ya. Apalagi kan di 2024 kemarin kan Mas Papang kan sendiri ya karena belum ada pejabat PPID. Gitu Mas Papang. Jadi teman-teman, daftar informasi publik ini bisa teman-teman akses di website PPID Bawaslu Kabupaten Demak dan di situ langsung terpampang apa saja informasi yang sudah di-upload di web PPID Bawaslu Kabupaten Demak. Lalu Ibu, ini di tahun lalu 2024 kemarin terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilangsungkan sama Bawaslu RI dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Bisa diceritakan Ibu ke sahabat Bawaslu apa sih hasil yang didapat waktu monitoring dan evaluasi kemarin itu?
Oke, jadi untuk monitoring dan evaluasi itu kan menjadi salah satu poin dalam penilaian ya PPID itu. Jadi ada dalam waktu yang sama di tahun yang sama itu kita ada 2 predikat ya. Ya, yang berbeda. Kalau iya ternyata hasilnya tidak sama gitu. Kalau dari hasil Monef Bawaslu RI, Kabupaten Demak mendapatkan predikatnya informatif. Itu kalau dari Bawaslu RI. Sementara hasil Monef dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Demak jangan dibilang hanya ya, mendapatkan predikat menuju informatif. Artinya ada perbedaan. Nah ini yang perlu kita evaluasi bersama. Berharapnya di KIP ini juga kita bisa mendapatkan predikat informatif juga itu. Semoga nanti di tahun 2025 mohon doanya PPID Bawaslu Kabupaten Demak nanti bisa meraih predikat informatif, jangan hanya predikat menuju informatif. Ini jadi PR kami bersama itu Mas Papang. Karena menuju informatif itu sudah tanda-tanda ya 3 periode sebetulnya, jadi tinggal sedikit lagi sebetulnya. Iya, tinggal makmil ya. Iya, okay. Secara apa ya, sarana dan prasarana kita tuh sebetulnya sudah mumpuni sih Bu. Ini teman-teman sahabat Bawaslu ini harus apa ya, dikasih sosialisasi terkait apa saja sih Bu sarana dan prasarana keterbukaan informasi publik kita itu yang sudah ada di kantor Bawaslu Kota Demak. Oke, jadi masyarakat ini perlu tahu nih bahwa kalau masyarakat membutuhkan informasi di Bawaslu Kabupaten Demak, jangan khawatir, kita sudah punya layanan desinformasi PPID. Artinya nanti tidak muspro, kalau bahasa Demaknya muspro Mas, datang ke sini misalnya ya, mau minta informasi secara langsung datang ke sini gitu, tidak diabaikan karena kita tadi punya ya layanan desinformasi. Kemudian ada punya SOP-nya, ya ada standar operasional prosedur bahwa untuk permintaan informasi terhadap data dan informasi di Bawaslu itu kita ada SOP. Kemudian punya layanan informasi publik secara online. Nah, itu yang kita miliki itu ada website PPID, tadi sudah disebutkan oleh Mas Papang. Kemudian PPID berbasis Android, kita juga mendapatkan sarana juga ya dari sarana prasarana dari Bawaslu RI. Kemudian berupa handphone gitu. Kemudian untuk telepon juga aktif, email juga aktif. Kemudian WhatsApp centernya juga aktif, itu di nomor 0896 0498 6000. Kemudian juga ada sarana lainnya sebagai survei layanan permohonan informasi. Dan jangan lupa, insya Allah nanti personil yang diminta informasi itu, yang melayani itu semuanya good service kok. Jangan khawatir jangan khawatir nanti terus bad service, nanti datang ke Demak datang ke Bawaslu Demak nih malah servisnya nggak oke, dicuekin atau dijudesin. Tidak, insya Allah kita good service ya. Oke, gitu Mas. Betul Sobat Bawaslu, nanti kalau Sobat Bawaslu ada datang ke kantor kita dan meminta data dan informasi, insya Allah dipastikan personel dari kami akan good service melayani sahabat Bawaslu sekalian. Gitu. Lalu Ibu, kita geser ke inovasi nih. Inovasi yang sudah dilakukan terkait keterbukaan informasi publik itu apa saja sih yang sepanjang berapa tahun ini ada informasi dan data di Bawaslu? Oke, karena kita tidak bisa lepas dari era digital. Pengaruh industri di 4.0 ini, jadi mestinya banyak berselancar di dunia di media sosial. Jadi tentunya inovasinya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Kemudian terobosannya yang pasti adalah layanan aplikasi berbasis Android tadi ya, lebih mudah. Jadi misalnya pemohon itu tidak sambil jalan sambil ngabuburit nih misalnya ke Demak gitu, yang jauh-jauh dari Guntur, dari Meragen misalnya, sekalian mampir ke Bawaslu Kabupaten Demak nih mau minta informasi gitu misalnya, itu juga kita layani. Kemudian kalau sangat membutuhkan informasi tapi kemudian terkendala
waktu dan tempat dan sebagainya tadi ya tetap kita yang berbasis Android itu tetap jalan. Kemudian berikutnya untuk survei dan sebagainya ini kita lebih mudah hanya dengan pengisian satu form ya Mas ya, dengan form yang otomatis akan masuk ke setiap lini di Bawaslu RI, provinsi sampai kabupaten kota, dan itu lebih mudah untuk di controllingnya gitu. Oke Mas gitu. Jadi teman-teman, ini apa ya, inovasi kita juga karena kita badan struktural yang vertikal mengikut ke Bawaslu RI, jadi ada inovasi terkait EPPID terintegrasi yang mana nanti sahabat Bawaslu saat melakukan permohonan informasi ke kita, tidak hanya kita saja yang bisa melihat pergerakan sejauh mana kita sudah melakukan pelayanan kepada sahabat Bawaslu, tetapi dari provinsi hingga RI bisa memantau sampai mana sih Kabupaten Demak ini melakukan pelayanan permintaan informasi kepada sahabat Bawaslu gitu. Lalu Ibu geser ke ini, setelah informasi yang sudah inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Demak, ada nggak sih permintaan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Demak waktu tahun 2024 kemarin, bisa diceritakan? Ini sebenarnya permintaan informasi dari masyarakat itu kan sebenarnya banyak ya Mas ya. Tetapi yang memenuhi syarat untuk diregister, lah ini loh ironisnya. Jadi demikian banyak masyarakat yang membutuhkan informasi, dan itu mereka biasanya melalui hotline dan sebagainya. Itu kenapa sih tidak langsung masuk ke PPID-nya gitu. Jadi otomatis biar bisa terregister. Maka dari sekian banyak itu, permohonan informasi yang diregister oleh PPID itu baru 4 loh. Ironis ya kan? Padahal mestinya masyarakat itu banyak butuhnya gitu loh. Dan itu ditanyakan kadang melalui DM dan sebagainya gitu ya. Mbak ya, monggo sih sebenarnya bisa ya ke kita ke PPID gitu ya. Tapi it's okay lah, dari 4 itu ada dari perorangan, mahasiswa, peneliti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi Sobat Bawaslu memang ya monggo kalau menanyakan sesuatu apalagi terkait data dan informasi, mari masuk ke EPPD terintegrasi, di mana di situ nanti seluruh pertanyaan dari sahabat Bawaslu bisa terekam di kita dan kita sajikan secara langsung via WhatsApp biasanya kalau dari online gitu. Lalu Ibu, di berjalannya pelayanan informasi di Bawaslu Demak ini kemarin, apakah ada nggak sih kendala-kendala yang terjadi dalam pelayanan tersebut? Banyak kalau ngomong tentang kendala, sangat banyak ya. Tapi sebelum ngomong ke itu, saya tadi balik lagi ya ke terkait dengan permohonan informasi publik ini kan. Coba kalau seandainya masyarakat itu lebih terbuka untuk permohonan informasi dan sebagainya, diharapkan untuk bisa meminimalisir adanya berita-berita hoax itu. Sebenarnya kalau informasi yang didapatkan melalui saluran resmi itu kan insya Allah kan sesuai dengan meminimalisir adanya hoax itu. Kemudian saya kembali ke pertanyaannya Mas Papa. Tentu di setiap badan publik, di setiap di setiap segmentasi, di setiap lini, di setiap sektor itu pasti ada kendala, baik secara eksternal maupun secara internal. Secara internal untuk PPID itu pastinya nomor 1 itu adalah perlunya SDM divisi yang masing-masing itu memperhatikan data, pengelolaan datanya itu yang mestinya sudah valid dan sebagainya. Kemudian sinkronisasi ya antar divisi itu. Kemudian berikutnya untuk di Bawaslu Kabupaten Demak juga kita masih minim untuk alat scan dokumen. Kemudian
kreasi inovasi kita nih. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama lagi-lagi untuk evaluasi diri sendiri. Artinya ya Mas, karena kita sedang menyampaikan apa yang menjadi kendala keterbatasan kita. Artinya kita sedang membuka aib kita sendiri nih. Jadi kita ini masih kurang inovasinya, masih kurang kreasinya, masih kurang tampilannya yang lebih efisien, lebih efektif untuk keberadaan website PPID Bawaslu Kabupaten Demak itu. Dan itu malu. Iya pasti Mas, tapi kan tadi lagi-lagi karena kita terbatas dengan SDM, keterbatasan sinkronisasi antar divisi dan sebagainya, dan ini menjadi salah satu PR buat kita. Insya Allah nanti setelah tahapan, yuk kita kerja bersama. Kita tidak berhenti sampai di tahapan selesai dan kita tidak bekerja. Nah ini juga sekaligus saya menyampaikan kepada masyarakat nih, bahwa Bawaslu itu ketika selesai tahapan, ketika para pemilih sudah dilantik, bukan berarti Bawaslu ini makan gaji buta loh ya. Kita masih ada kerja-kerja lain, kerja-kerja divisi, kerja-kerja pengelolaan data dan informasi, ini salah satunya gitu. Jadi setiap divisi ini masih melakukan pekerjaan meskipun mungkin tidak lagi sepadat ketika tahapan kemarin, tapi kami masih bekerja, masih melakukan inovasi-inovasi, masih harus berkreasi lebih lanjut. Kemudian tadi terkait dengan kendala eksternalnya malah belum ya Mas? Iya, kalau untuk kendala eksternalnya itu kadang-kadang tentunya ya Mas, karena websitenya ini kan bukan otoritas kita ya, karena kita kan masih menginduk ya, bahasanya menginduk bener. Ya menginduk sajalah sementara ya gitu ya, bahasa yang lebih lebih membumi gitu ya, lebih membumi itu menginduk. Jadi mungkin kalau pas down, kalau gitu ya, mungkin perawatannya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kemudian untuk belum ada pengadaan jabatan PPID gitu ya. Nanti lebih ke kebijakan PPID ini yang masih butuh semacam tadi lagi-lagi sinkronisasi dan sebagainya ya. Gitu. Padahal ini kalau kerja-kerja Datin ini kan kerja-kerja yang memang terus-menerus, tidak hanya di saat tahapan gitu. Dan kita wajib menyajikan data itu, diminta entah 5 tahun mendatang atau kapanpun, data-data itu tetap harus kita kelola dengan baik gitu Mas. Oke. Jadi Sobat Bawaslu, meskipun kita ya ada kendala, tetapi untuk pelayanan informasi publik kepada Sobat Bawaslu tetap 100% kita layani dengan baik. Lalu Ibu, dengan kendala yang seperti itu, rekomendasi apa saja yang bisa disampaikan kepada Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu RI, bagaimana nanti kita bisa mengelola kendala-kendala itu dengan solusi yang baik? Iya, tadi kan saya bilang tadi menginduk ya kan Mas. Nah ini mungkin dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI bisa mengkaji ulang dan mengambil kebijakan. Semoga saja setiap provinsi atau lebih-lebih setiap kota kabupaten ini bisa punya server sendiri-sendiri. Jadi kita bisa mengelola dengan tampilan yang sesuai dengan karakteristik kita sendiri kayak gitu ya. Kemudian juga bisa jadi mungkin kalau seandainya kita punya server sendiri kan mungkin kreasinya lebih beragam. Bisa jadi dari situ mungkin nanti ada semacam kompetisi atau supaya nanti mana nih yang paling inovatif, mana nih yang tampilannya paling cantik, paling unik dan sebagainya. Nah itu nanti. Kemudian berikutnya agar Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI itu membuat satu wadah penyimpanan yang khusus agar data yang kita upload itu lebih aman, karena menggunakan drive yang dari vendor-vendor itu kadang-kadang mungkin karena itu adalah penyimpanan yang bersifat umum, dikhawatirkan nanti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
ada hacker gitu lah ya Mas ya misalnya kayak gitu. Oke. Baik Sobat Bawaslu, ini kita sudah berada di penghujung acara podcast. Jadi Bu Pipit samping saya sudah menjelaskan bagaimana sih tentang keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Demak, dan lalu ayo kita berdua, saya dan Bu Pipit, mengajak seluruh Sobat Bawaslu untuk mari layangkan permintaan informasi publik kepada kita. Jadi nanti biar Sahabat Bawaslu juga mengetahui apa saja data-data yang ada di Bawaslu Kabupaten Demak, dan kita bisa itu tadi yang dulu 4 saja mungkin nanti Nanti bisa naik bisa ya. lebih baik ya Bu ya. Oke, Sahabat Bawaslu, begitu episode podcast Posonan dalam rangka ngabuburit pengawasan episode keterbukaan informasi publik. Saya dan Bu Pipit minta maaf jika selama podcast ini ada tutur kata yang kurang baik. Sekian dari saya, Yudhistira Ramdan Pangestu, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.